Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ain Septiani Salsabila NT. Saya salah satu mahasiswi dari kelas 3D Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Pada video ini saya ingin memaparkan beberapa materi yang berkaitan dengan kurikulum, seperti konsep dasar kurikulum, dimensi kurikulum, peranan kurikulum, serta fungsi kurikulum. Nah, yang pertama yaitu konsep dasar kurikulum. Kurikulum merupakan kumpulan mata-mata pelajaran yang harus diajarkan oleh guru atau yang dipelajari oleh siswa. Anggapan ini sudah ada sejak zaman Yunani kuno. Namun seiring berkembangnya zaman, muncullah beberapa pendapat para ahli, seperti mereka berpendapat bahwa kurikulum merupakan suatu rencana pendidikan atau suatu rencana pembelajaran. Namun, ada 3 konsep dasar tentang kurikulum yang harus kita pahami, yaitu yang pertama kurikulum sebagai suatu substansi, yang kedua yaitu kurikulum sebagai suatu sistem, dan yang terakhir yaitu kurikulum sebagai bidang studi. Yang pertama yaitu kurikulum sebagai suatu substansi. Artinya, sebuah kurikulum dapat merujuk kepada dokumen yang berisi rumusan tentang tujuan, bahan ajar, kegiatan belajar mengajar, jadwal, serta evaluasi yang dilakukan oleh guru kepada siswa. Kurikulum sebagai suatu substansi ini juga mencakup beberapa lingkup seperti suatu sekolah, suatu kabupaten, suatu provinsi, serta suatu negara. Yang kedua yaitu kurikulum sebagai suatu sistem. Sistem kurikulum merupakan bagian dari sistem sekolah, sistem pendidikan, bahkan sistem masyarakat. Hasil dari sistem kurikulum adalah tersusunnya suatu kurikulum, dan fungsi dari sistem kurikulum adalah bagaimana menjaga kurikulum itu sendiri agar tetap dinamis. Dan yang terakhir adalah kurikulum sebagai suatu bidang studi. Nah, kurikulum sebagai suatu bidang studi ini merupakan bahan kajian dari para ahli kurikulum serta para ahli pendidikan dan pengajaran. Tujuan dari kurikulum sebagai suatu bidang studi ini adalah untuk mengembangkan ilmu tentang kurikulum serta sistem kurikulum itu sendiri. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu dimensi kurikulum. Dimensi kurikulum terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu kurikulum sebagai suatu ide. Pemikiran-pemikiran yang bersangkutan dengan kegiatan yang dilakukan oleh guru, peserta didik, orang tua, maupun objek evaluasi, seperti ketika orang-orang berpikir tujuan sekolah ataupun materi-materi apa saja yang harus diberikan guru kepada siswa. Itulah yang dinamakan dimensi kurikulum sebagai suatu ide atau konsepsi. Yang kedua yaitu kurikulum sebagai suatu rencana tertulis. Dimensi kurikulum sebagai rencana biasanya dituangkan dalam dokumen tertulis. Dimensi ini banyak menarik perhatian orang karena dapat dilihat, mudah dibaca, dan juga dapat dianalisis. Dimensi kurikulum ini merupakan realitas dari dimensi kurikulum sebagai ide. Yang ketiga yaitu kurikulum sebagai suatu kegiatan. Dimensi kurikulum ini merupakan kurikulum yang sesungguhnya terjadi di lapangan atau real kurikulum. Banyak para ahli yang mempertentangkan dimensi ini karena mereka masih mempertanyakan apakah suatu kegiatan dapat dikatakan sebagai kurikulum. Namun sampai saat ini tidak ada alasan untuk tidak menyebut bahwa kurikulum sebagai suatu kegiatan bukan termasuk kurikulum, karena seluruh kegiatan di sekolah maupun di luar sekolah yang masih menjadi tanggung jawab pihak sekolah masih termasuk dalam bagian kurikulum. Yang keempat yaitu kurikulum sebagai hasil belajar. Hasil belajar adalah kurikulum, namun
kurikulum bukan hasil dari belajar. Kurikulum sebagai hasil belajar merupakan kelanjutan dan dipengaruhi oleh kurikulum sebagai suatu kegiatan dan kurikulum sebagai suatu ide. Nah, yang kelima yaitu kurikulum sebagai disiplin ilmu. Sebagai suatu disiplin ilmu, kurikulum tentu memuat konsep, prinsip, prosedur, asumsi, serta teori yang dapat dianalisis dan dikaji oleh para ahli kurikulum, peneliti kurikulum, guru ataupun calon guru, bahkan tenaga kependidikan lainnya yang ingin belajar mengenai kurikulum. Dan dimensi terakhir yaitu kurikulum sebagai suatu sistem. Sistem kurikulum merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem kependidikan, sistem sekolah, bahkan sistem masyarakat. Sistem kurikulum itu sendiri mencakup tahap-tahap pengembangan kurikulum, mulai dari perencanaan kurikulum, pelaksanaan kurikulum, evaluasi kurikulum, perbaikan kurikulum, serta penyempurnaan kurikulum. Materi yang ketiga yaitu peranan kurikulum. Kurikulum memiliki peranan yang sangat penting dalam dunia pendidikan, serta menjadi tolak ukur pencapaian suatu pendidikan. Peranan kurikulum terbagi menjadi yang pertama yaitu peranan konservatif, di mana kurikulum diperuntukkan sebagai sarana untuk menerapkan nilai-nilai budaya yang masih relevan dengan generasi saat ini, terutama pada para peserta didik sebagai generasi muda Indonesia. Yang berikut yaitu peranan kreatif. Kurikulum memiliki peranan yang sangat penting dalam hal menggali potensi siswa untuk memperoleh kekreativitasan mereka. Seperti yang kita ketahui, pada era globalisasi ini, dunia telah memasuki revolusi industri 4.0 di mana masyarakat dituntut untuk menciptakan sebuah inovasi yang tidak hanya bertahan pada saat ini, namun juga bisa bertahan sampai pada masa depan. Peranan yang terakhir yaitu peranan kritis dan evaluatif. Adanya perkembangan zaman mengharuskan kita menjadi suatu individu yang cepat tanggap dalam mengelola suatu hal. Sesuatu yang terbaik akan bertahan, sedangkan sesuatu yang biasa-biasa saja akan tergeser. Di dalam kurikulum terancang segala upaya agar terbentuk karakter yang kritis dan evaluatif dalam diri siswa. Nah, dari ketiga peranan kurikulum tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa kurikulum berperan penting dalam membentuk karakter individu yang dapat berpengaruh dalam perubahan dunia. Sampailah kita pada materi terakhir yaitu fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum ini dibagi menjadi beberapa pengelompokan sesuai dengan pihak yang berkaitan dengan kurikulum itu sendiri. Yang pertama yaitu fungsi kurikulum bagi peserta didik. Bagi peserta didik, fungsi kurikulum adalah untuk sarana mengukur kemampuan diri dan konsumsi pendidikan mereka. Selain itu, fungsi kurikulum bagi peserta didik adalah untuk mempermudah mereka dalam memetakan jadwal yang akan mereka buat nanti. Kurikulum akan memudahkan peserta didik dalam memetakan apa-apa saja yang harus mereka kerjakan dari waktu ke waktu sesuai dengan evaluasi yang dilakukan oleh guru kepada siswa setiap kurun waktu 3-6 bulan sekali. Yang kedua yaitu fungsi kurikulum untuk pendidik. Nah, bagi pendidik ataupun guru, kurikulum di sini sangatlah berguna dalam penerapan cara mereka mengajar nanti. Dalam fungsi kurikulum ini, kurikulum juga biasa disebut sebagai pedoman kerja bagi pendidik ataupun guru. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi kurikulum untuk orang tua. Orang tua merupakan pihak yang harus bersinergi dengan pihak sekolah dalam pembentukan karakter dan pembelajaran ilmu peserta didik. Selain itu, fungsi kurikulum bagi orang tua adalah sebagai suatu gambaran bagaimana anaknya belajar dan apa saja yang didapatkan peserta didik di dalam lingkungan sekolah. Dan fungsi yang terakhir yaitu fungsi kurikulum bagi sekolah dan dinas pendidikan. Nah,
Fungsi kurikulum bagi sekolah dan dinas pendidikan yaitu untuk menyeragamkan pengetahuan dalam suatu kelompok. Bagi sekolah tentunya dalam ruang lingkup sekolah, dan bagi dinas pendidikan tentunya dalam ruang lingkup yang lebih besar. Selain itu, hal ini juga dapat menyesuaikan pendidikan yang memang dibutuhkan dalam wilayah yang tentunya memiliki letak geografis, keadaan sosial, serta budayanya masing-masing. Nah, sekian yang dapat saya presentasikan mengenai kurikulum. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.